Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap semangat untuk mengikuti materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara online ini. Ya. Baik, Ananda sekalian, untuk Ananda yang ada di kelas 10, ya, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang ada di bab 7. Ya, dan ini adalah video pembelajaran yang terakhir untuk peserta didik kelas 10. Ya. Di bab 7 yang terkait dengan wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kali ini kita masuk pada submateri poin D atau poin yang terakhir, yakni peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Ya. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Yang keempat, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Yang kelima, dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Di samping itu, wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap peranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebinekaan sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Yang keenam, untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan wawasan Nusantara. Nah, adapun peran serta dalam penerapan asas-asas wawasan Nusantara dalam tata kehidupan nasional memerlukan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam seluruh proses penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mengisi pembangunan. Nah, adapun peranan siswa atau peserta didik dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendukung persatuan bangsa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Yang keempat,
mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Yang kelima, mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. Yang keenam, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Yang ketujuh, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedelapan, memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara. Yang kesembilan, mewujudkan kepentingan nasional. Kesepuluh, memelihara dan memperbaiki demokrasi. Yang kesebelas, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan iman dan takwa. Yang kedua belas, menciptakan kerukunan umat beragama. Yang ketiga belas, memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang keempat belas, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang kelima belas, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. 16, merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan. 17, mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Dan yang ke-18, memelihara nilai-nilai positif, yakni termasuk diantaranya hidup rukun, gotong royong, dan lain-lain di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Baik Ananda sekalian, seluruh materi pelajaran di kelas 10 itu telah Ananda pelajari. Nah, setelah mempelajari semua materi yang ada di kelas 10 ini, diharapkan Ananda menjadi warga negara Indonesia yang baik dan memiliki wawasan kebangsaan. Selain itu, Ananda diharapkan mempunyai karakter untuk bersikap menjadi generasi muda yang unggul. Oleh karena itu, tidak cukup hanya mempelajari materi di kelas 10 saja. Di kelas 11, kalian atau Ananda akan lebih mendalami hal-hal yang berhubungan dengan materi yang ada di kelas 10 ini. Ya, olehnya itu, selamat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ya, tetap semangat belajar dan semoga apa yang kita dapatkan selama ini dapat memberi manfaat untuk diri kita dan orang lain, sehingga Ananda nantinya akan menjadi warga negara atau peserta didik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.